Forum Peduli Masyarakat Nganjuk gelar aksi ke Pemda Nganjuk menindaklanjuti surat kami di Dinas Pertahanan Pangan. Aksi di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk terkait bantuan sosial dan mengingat pada saat ini belum ada tindak lanjut dari Dinas Pertahanan Pangan Kabupaten Nganjuk, maka dengan ini kami aksi unjuk rasa kembali. Ujar Suryadi, Ketua Forum Peduli Masyarakat Nganjuk, agenda hari ini adalah menindaklanjuti aksi kedua kali terkait bantuan beras dari Menteri Pertahanan Pangan, politisir yang sampai masuk ke ranah konstitusi yang besar. Dan seperti biasa kita awali Ujar Suryadi, untuk menyanyi PMN Nganjuk, tanggal 11 Juni tahun 2024. Jadi saya sebelum berangkat itu ditanya, kok demo terus ya Pak Suryadi? Terus anggota kita juga gini, jangan ngos-ngosan juga. Tapi itulah kita ya. Yang saya hormati bapak-bapak petugas keamanan baik dari kepolisian maupun dari TNI, dari Satpol PP. Yang saya hormati rekan-rekan media massa, lembaga swadaya masyarakat, para aktivis yang saya banggakan, rekan-rekan seperjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kita terkait bantuan sosial. Itulah yang membuat saya dan Forum Peduli Masyarakat Nganjuk tetap mempertahankan dan tetap berdiri. Lah nek sing ora nek sing bantu masyarakat cilik iki sapa? Siapa yang menyuarakan suaranya orang kecil ini? Boro-boro erek omong, erek protes, Pak. Dia itu loh menyodorkan data aja nggak berani dan tidak bisa. Jadi kita karena kondisi, karena situasi masyarakat kita yang demikianlah, Forum Peduli Masyarakat Nganjuk yang diantaranya ada Forum Ngepung dan Forum Pisang yang eksis, kita tetap konsisten dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil. Sekali lagi di sini juga akan saya sampaikan, saya ulang lagi. Mulai Forum Peduli Masyarakat Ngepung itu aksi, belum pernah satu aksinya yang aksi tentang perebutan jabatan. Belum pernah aksinya aksi perebutan harta, perebutan sawah, tetapi aksinya Forum Peduli Masyarakat Ngepung adalah tentang masalah sosial, masalah wong randuwi. Di antaranya termasuk bantuan sosial, di antaranya agar sertifikat murah, di antaranya agar pengurusan KTP, pengurusan segala administrasi di pemerintahan ini mudah dan murah. Ini dilakukan Forum Peduli Masyarakat Ngepung dan masyarakat Nganjuk terus menerus hingga saat ini. Berkat satu adalah keinginan ini adalah merupakan keinginan bersama, dan ini juga adalah merupakan, menurut saya adalah merupakan perintah Tuhan, bahwa Tuhan memerintahkan kita di dunia ini saling bahu-membahu membantu, khususnya membantu yang lemah. Kawan-kawan sekalian, terkait demo kita hari ini adalah menyangkut tentang bantuan yang awalnya dipolitisasi hingga sekarang bantuannya menjadi bisa diduga dikorupsi. Dari politisasi menjadi korupsi. Karena dugaan korupsi itu bukan tidak mendasar, bahwa saat ini bantuan pangan yang diberikan oleh PMK itu hingga saat ini masih ada menumpuk di desa-desa, di balai desa. Kenapa menumpuk? Karena bantuan itu ternyata
yang diberikan tidak ada. Yang saya katakan tidak ada karena yang dibantu diantaranya yang dibantu itu adalah orang yang sudah meninggal. Betul tidak teman-teman? Karena untuk desa Ngepung ada 108 orang meninggal yang dibantu. Coba bayangkan saudara-saudara kita berseragam bagus-bagus, kita bergedung bagus-bagus, kita bermobil mewah-mewah, tetapi kita tidak bekerja. Terutama para birokrat ini sama sekali tidak bekerja. Kenapa kalau kita katakan tidak bekerja? Kalau seandainya bekerja, tidak mungkin di dalam bantuan sosial kali ini ada data orang mati. Apa kerjanya Badan Statistik? Apa kerjanya? Makanya jujur saja, eksesnya dari para birokrasi yang tidak bekerja ini berdampak sekali terhadap Kabupaten Nganjuk. Dampaknya apa? Banyak pajak yang mahal itu, banyak pajak yang tidak bisa dikelola oleh Kabupaten Nganjuk, sehingga menimbulkan kemiskinan. Banyak saya dengar pajak, apakah pajak galian C, apakah pajak bumi dan bangunan, yang saat ini banyak keluhan pajak bumi bangunan ini sangat besar, tapi duitnya ini ora karuan. Kalau dihubungkan dengan hal ini mungkin saja terkait dengan datanya orang guna, datanya orang jelas. Kita memang tahu persis, khususnya di desa Ngepung dan desa Pisang, aparat desanya mulai dari kepala desanya dan perangkatnya ojo maneh kok mikir rakyatnya sing ora duwe, mikir awake dhewe ora iso. Yang dipikir hari-hari adalah bagaimana caranya ada kegiatan negara yang melibatkan uang yang ujung-ujungnya di korupsi. Contohnya apa? Di desa Ngepung kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa tahun 2003 sampai hari ini belum selesai. Dan hal ini sudah kita sampaikan ke inspektorat. Lebih jauh dulu kita aksi pada hari anti korupsi di Kejaksaan. Apa jawabnya jaksa? Jawabnya jaksa adalah menunggu inspektorat. Nah saat ini inspektorat sudah tahu bahwa di desa Ngepung ini belum terselesaikan dengan turunnya ke lapangan. Tapi sampai hari ini inspektorat belum ada langkah-langkah atau tindakan memberi sanksi kepada kepala desa sampai hari ini. Dan kemungkinan dalam waktu dekat kita juga akan melakukan aksi ke inspektorat. Terkait Bapang ini memang solusinya yang ditawarkan forum itu kalau tidak dilaksanakan, ini tidak akan selesai dan kedepannya akan semakin menumpuk. Masalah-masalah akan semakin bertambah. Di mana bertambahnya? Karena satu, bahwa sejak aksi pertama, aksinya forum terkait Bapang ini memang di Ngepung ada datang. Bantuan itu sudah ada mulai perubahan diberikan kepada ada beberapa orang, khususnya orang forum yang dikasih, yang terutama tidak mampu, yang hari ini mungkin tidak adil karena sudah merasa dapat. Nah, jadi dapat, tetapi pertanyaannya ketika dapat, sedangkan program bantuan pangan ini adalah mulai Januari sampai
Juni. Nah, ketika peralihan itu yang dapatnya adalah bulan Mei dan Juni, maka secara otomatis pertanyaannya, yang bantuan 10 kilo itu mulai Januari sampai April dikemanakan? Yang tadi saya sebut, masih ada yang menumpuk di balai desa. Terus siapa itu nanti pemiliknya? Kalau sekarang kita pertanyakan bolak-balik, kalau dari desa katanya ini data dari pusat. Nah, pusat itu dapat data dari mana? Bagaimana orang Jakarta roh wong Nganjuk, roh wong Ngepung, apa mana Ngepung sitok Ngepung dulu? Dari mana? Dan saya yakin tidak saja ada di desa Ngepung, ada di desa-desa seluruh Kabupaten Nganjuk. Kalau orang meninggal masih dapat. Nah, ini ya, kita semua tahu, kita semua paham bahwa pernyataannya Menteri Keuangan sen demi sen uang negara ini akan dipertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawabannya dengan data keliru ini bagaimana? Makanya teman-teman, bahwa hari ini tuntutan kita pada aksi ini tetap satu, melakukan pendataan. Karena saya juga dapat informasi dan dapat SMS dari teman-teman yang ada di Jakarta bahwa bantuan ini rencananya akan dilanjutkan. Apakah itu politisasi atau tidak, kalau saya tentang bantuan ini setuju. Bisa saja politisasi, karena calon yang kemarin membagikan pasti akan maju lagi sebagai calon lagi. Makanya bantuan ini akan dilanjutkan. Nah, ketika bantuan dilanjutkan, maka ada persoalan lagi, karena data ini belum valid. Oleh karena itu, kami tetap menuntut agar melakukan pendataan, khususnya dimulai desa Ngepung. Nanti kalau desa-desa lainnya mau minta didata, monggo. Dan tanpa minta pun, kewajiban pemerintah harus mendata. Yang kedua, bahwa tuntutan kita adalah meminta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini dicopot. Karena apa? Ya, ini wong ora becus kok jadi kepala dinas. Inilah yang saya katakan dulu, bahwa kepala dinas ini harusnya orang profesional. Karena yang menjadi pembantu bupati kalau di pusat adalah menteri. Menteri harus profesional, harus punya kemampuan di bidangnya. Tapi kalau keputusan politik, biarpun penggali kubur bisa dijadikan kepala dinas. Sebab senengan. Senengnya bupati mungkin, senengnya wakil bupati mungkin, senengnya PJ mungkin, sehingga jadi kepala dinas tidak punya kemampuan. Bagaimana tidak punya kemampuan? Kemarin dari kepolisian ada, dari pihak lainnya ada kita, dari media kita ada. Bagaimana argumentasinya seorang pemimpin yang memimpin di tingkat level kabupaten? Itu sudah ketahuan, goblok, bodoh, bego, kayak robot sampel. Kamu menikah? Nah, ini kok didadekne pegawai? Piye tese? Piye tese biar jadi pegawai? Yang kedua bisa terpilih sebagai kepala dinas lo piye? Coba yuk. Bagaimana kalau dia tidak nyambung dengan persoalan yang ada? Jawabnya bolak-balik, putusan pusat. Itu kewenangan. Dan bahasa kewenangan sampai hari ini belum dipahami oleh pemerintah Nganjuk. Yang dimaksud dengan kewenangan itu apa? Kewenangan ini hal yang luar biasa diberikan oleh rakyat kepadamu. Kewenangan itu adalah saudara bisa menentukan tapi dengan dasar ketentuan. Itulah kewenangan. Oh, rasa wenang-wenang. Itu dasar kewenangan. Sampai hari ini tidak tahu, sehingga banyak yang menafsirkan elek karena dia juga elek.
Apa penafsirannya? Bahwa seolah-olah Porong Ngepung itu mengambil alih kewenangan pemerintah desa Ngepung. Itu adalah suatu kekeliruan dan suatu kebodohan yang seperti mungkin kepala dinas perikanan dan ketahanan pangan nggak ngerti. Porong ini menyuarakan masyarakat, Porong ini mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak benar. Bahkan di dalam ruang pertemuan saya sampaikan begini, sampai Pak, apabila apa yang saya sampaikan ini tidak benar, di sini ada polisi, buat laporan bahwa yang saya sampaikan ini adalah merupakan keterangan palsu. Buat laporan ke polisi, saya menyampaikan data palsu, ini pidana. Tapi dia apa? Nggak bisa menjawab. Yang terakhirnya adalah kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang mati besok. Luar biasa. Orang kayak begini bagusnya dibikinkan langgar, suruh disuruh duduk di situ wiritan. Bukan memimpin komunitas masyarakat ini yang bermacam-macam. Warnanya ini perlu dipimpin seorang nasionalis yang berpihak kepada apa? Negara dan bangsa, bukan berpihak kepada dirinya. Jadi tuntutan yang kedua itu copot kepala dinas ketahanan pangan dan perikanan itu, dicopot, ganti. Banyak yang lain, terutama yang muda-muda yang masih semangat, yang tidak ada beban, yang tidak ada rentetannya dengan KKN di masa lalu. Apakah itu KKN Taufik, apakah itu KKN Nopi dan Marehin. Cari orang yang dari jalur di luar kolosi dan koloni yang lalu, cari yang lain. Dan hentikan soal pencitraan. Lagi-lagi ini pencitraan. Sudah dekat pemilu, sudah tahu ini ada bantuan yang salah, nggak ada yang bersuara. Yang suaranya di media lagi pencitraan, perlu dukungan, minta dukungan, minta dukungan, minta dukungan. Bagaimana kalau pemimpin-pemimpin kita itu hanya mempunyai keinginan untuk menjadi bupati, tapi tidak kita punya keinginan untuk menatang Nganjuk sing rekote wis sangat buruk. Rekor nasional itu Nganjuk ini sangat buruk dan terburuk. Ini perlu pemimpin yang tegas, yang punya kemauan memperbaiki. Kok saiki mon citrane terus ditotono ning gawe gambar, nempel gambar nang kono kene. Ada lagi yang nempel gambar apa ya nek bener ya karo apa bangun gugah Nganjuk. Berarti menurut dia Nganjuk itu selama itu turu, mulane gugah Nganjuk apa sapa jenenge kuwi arek calon wakil bupati gugah Nganjuk itu turu. Mulai nek bener ya, karena Nganjuk gak pernah melihat keadaan kita di masyarakat saat ini. Nganjuk tidak pernah punya keinginan membangun citra yang lebih baik di luar. Apalagi memang pemerintah pusatnya nyokong kali-kong dengan apa? Memberikan tanda penghargaan gelar Adipura terhadap Nganjuk. Ini sangat menyedihkan. Saya sebagai warga Nganjuk ini terhina dengan penghargaan Adipura. Karena yang data memakai jadi data kok oleh gelar Adipura ya nek tuku piro, nek nyogok wong pusat piro sehingga kau dapat gelar Adipura. Menyedihkan tuh deh. Awak dhewe sok gawe taman nyariji kayak apa, taman kayak itu dulu bikin masalah terhadap pedagang. Saya juga yang demo. Simbok gawe gak enak bener masang berambak ning tengah dalan. Berambak kita ini berambak elek. Masang bako ning tengah dalan, bako kita bako elek. Masang pincuk ning Kertosono. Ini
kan sudah jelas toh bahwa pengetahuannya para pemimpin yang ada di Nganjuk ini pengetahuannya apa? Proyek. Naik anak kegiatan oleh untung termasuk Batam. Enak kegiatan bantu sosial beruntung tapi tidak menguntungkan bagi Nganjuk dan masyarakatnya. Ayo, seolah-olah pemimpin itu pengen ada proyek tapi tidak ingin bagaimana ke depan Nganjuk. Ini mengerikan sekali saudara-saudara. Ini keadaan yang luar biasa sehingga forum yang menyuarakan memberi masukan pemerintah mulai dari awal termasuk terhadap PJ ini sejak kedatangannya seminggu saya sudah diundang datang untuk bertemu. Saya kasih masukan beberapa hal yang dilakukan kesalahannya Novi Marhen. Ada 3, yaitu menaikkan pajak bumi dan bangunan. Ini yang harus segera dicabut supaya wong cilik-cilik sing areng sertifikat arek nama dan mudah dan murah dan iso digadekne ning bank usahane ben berkembang. Ini kesalahan Novi dan Marhen, yaitu menerbitkan pajak bumi dan bangunan ini sangat tinggi. Yang kedua, kesalahannya apa Novi dan Marhen? Dengan mengeluarkan pergub tentang PTSL biayanya lebih dari 150. Yang jelas ini membuka peluang korupsi di mana-mana termasuk di desa-desa. Ayo zaman takok antara desa berbeda-beda regane. Enek sing 750, enek sing 1 juta luwih. Ngepong lho beda, Pak. Ngepong itu satu desa beda. Ngepong yang dikoordinir oleh forum 150. Ya pernah? Ini yang ikut semua, Pak. 150. Tapi ngepong sing dikoordinir lurah saanteke kuwi 450 ditambahnya 550. Pisang yang ada forumnya, gondang jadi kalian yang ada forumnya 350. Itu Pak, enak forumnya ya rada murah, asal enak forumnya murah. Kemana uangnya? Hitung-hitungannya gampang Pak, saya tahu kemana mengalirnya. Karena pada sosialisasi awal ketika forum Ngepung menuntut tentang PTSL di Kecamatan Patenrowo, bapak-bapak Polsek Patenrowo tahu semua, Pak Dan Ramil Patenrowo pasti tahu semua. Di sana Pak, dari Jawa Timur datang, dari mana-mana datang, menjelaskan betapa program ini program negara yang dibiayai oleh negara. Supaya apa? Data tentang kedudukan wilayah hukum Indonesia. Supaya apa? Bersertifikat. Ojo sampai peristiwa gigitan sepadan terulang. Kita kalah Pak di pengadilan internasional tentang sepadan dan gigitan. Kenapa? Karena kita gak di data. Lalu dipimpin Jakarta gak hebat. Sing dipikir bagian proyek, gak mikir negarane, gak mikir kedudukan wilayah dan hukum. Sebenarnya ketika kita membuat perundang-undangan, ketika kita merdeka, apa persyaratan pertama adalah wilayah dan kedudukan secara hukum. Wilayah Indonesia ini, wilayah Ngepong dinti, sampai nang kuwi BPD ora harus sing diawasi, ora roh aset desa. Saya yakin desa-desa lainnya juga demikian. Lurah ora roh sing dilurahi. Tanah kedudukan hukum sehingga membuat perdes. Harusnya dasarnya itu pertama, perdes bunyinya adalah wilayah desa Ngepong terdiri dari 7 dukuhan. Termas, Kedung Boto, Sukonilo, Sukorejo, Jendar, Sata, Ngepung.
termas sekian hektar yang terdiri dari sawah, lahan basah, lahan kering, dan lain sebagainya. Ini harusnya tahu, tapi lurah tahunya apa? Tahunya dana desa tahun ini sekian, tahun berikutnya sekian. Luar biasa Pak keadaan ini. Sekali lagi kalau saya hubungkan dengan desa, makanya bukan saja menyedihkan, ini sudah darurat Pak. Kita sudah darurat. Nggak bisa lagi bicara lain selain bagaimana memperbaiki tadi kedudukan wilayah hukum, termasuk kependudukannya, termasuk statusnya. Statistik harus turun. Jangan statistik ngongkon wong golek sampai naik. Nah wong goblok penyempit statistik juga, sehingga dia ora iso, ya ora ngerti carane piye ngongkon wong sing biasa main. Wong sing biasa main sing dikon data masyarakat. Gak jelas Pak, ada salah satu masyarakat ngomong begini, saiki hitungan ki duweku ki apa? Hitungan kabeh tanggung aku piro? Utangku piro? Aku termasuk wong ora duwe apa termasuk wong sugih? Seharusnya itu yang dilakukan statistik, tapi kan tidak. Karena yang dikongkon cuma pemain bayaran, sehingga diwasi kok Joko di motor, di mobil, pemain api, wes langsung wong sugih. Wong sapine telu, omahe biasa-biasa, dideta sapine telu termasuk mampu. Ternyata sapi telu kuwi memang sapi paron. Ya benar? Sapi paron, wong miskin Pak. Orang didaftar penerima bantuan sosial. Terus ini Pak pensiunan kepala sekolah oleh Pak kaji nih, oleh bantuan. Coba dibayangkan ini di mana kerja dia? Saya ngomong Pak, tidak saja asal ngomong, saya turun ke lapangan. Jadi sekali lagi, terhadap bantuan pangan ini adalah, kalau pemerintah Kabupaten Nganjuk masih punya etiket baik, PJ dapat kamu sementara ini, supaya ketika kau meninggalkan Nganjuk nanti ada catatan nama baik. Enek sing mbok kerjani walaupun cilik. Apa? Ayo didata ulang. Warga Nganjuk didata ulang. Kebetulan saudara dulu mengaku juga asal asli Nganjuk. Peduli karo Nganjuk, aja peduli karo proyek Nganjuk. Tok. Ayo didata ulang turun. Masyarakat kita terutama yang tidak mampu supaya ada perubahan sesuai dengan aturan dari Menteri Sosial, bahwa pendataan itu dilakukan oleh desa setiap 1 bulan sekali. Dalam 1 bulan pendataan, ketika ada perubahan, dilakukan namanya musyawarah dusun yang menghadirkan para RT, dirapatkan. Siapa yang kira-kira penerima bantuan kehidupannya lebih baik dan sudah tidak layak dibantu lagi, dicabut. Kemudian ada penduduk baru, menikah baru, keluarga baru yang tidak mampu, maka perlu diberi bantuan. Ini melalui musyawarah dusun. Saya tanya Pak RT, di Ngepung pernah ada enggak? Ada rapat dusun yang membahas tentang bantuan sosial? Ada? Enggak ada RT-nya kita. Tetapi selalunya musdus itu rapatnya mencairkan dana bisa, luar biasa Pak. RT semes tua-tua itu goblok karo ora dibayani Pak. Iya digobloki. RT tua-tua itu tidak rapat nek perencanaan akhirnya dana. Tapi nek pelaksanaannya dan terakhir tanggung jawab gak tahu roh Pak para RT. Malah digertak. Dingko nek gak sama tanda tangan gak cair. Kan luar biasa Pak. Ada salah satu kepala desa mau membayar utang, tunggu nanti kalau cair dana bisa, ngeri toh Pak. Dana desa ini sesuai peruntukannya ada perencanaannya, tapi baru cair nek wis iso bikin bayar utang, iso ditombok apa online itu. Luar biasa Pak keadaan. Jadi sekali lagi yang saya minta kepada PJ Bupati,
Satu, tinggalkan kebaikan kalau kau mengaku bahwa kau putra daerah Nganjuk. Tinggalkan kebaikan di Nganjuk. Dengan apa? Mendata ulang warga kita khususnya yang tidak mampu ke seluruh desa. Khususnya nanti dibuat sampel adalah desa Ngepung. Bener apa rasing diomong Pak Suyadi, dan pernyataan saya tidak saya dapat sampai hari ini. Kalau tidak betul yang saya katakan, laporkan ke polisi. Apalagi yang lapor pemerintah, apalagi yang lapor pejabat, pasti saya diciduk. Kayak biar waktu nyepot grendel. Hanya nyepot grendel aku dibawa di penjara. Tapi lurah-lurah sing gawa tali, gawa tampar, ngopong Senayan. Ora diapa-apaan ayo. Gak jelas nek dirimu itu berkong kali kong. Mulai pusat ngantek 3 desa. Mongko ana sing diperjuang nek wetenge Dik. Wetenge dhewe pengen tambah jabatane. Lha iki lho sing tak perjuange, Pak. Ya dulurku kebetulan, Pak. Yang kita teriak-teriak sampai hari ini serius. Makanya saya kemarin di Bapang, kita ini serius, jangan pelongak-pelongok, ini serius kita. Keadaan kita itu, jadi sekali lagi PJ, bahwa tinggalkan kebaikan untuk Nganjuk. Saya ingat pertama saudara mengatakan pada saya siap akan merubah termasuk perbu-perbu yang tidak benar. Malah saiki wis gawe ancang-ancang gawe perbu. Apa perbumu? Ngebegi wetenge kanca-kancamu. Perbu apa? Mau menambah SK secara otomatis, coba luar biasa. Hukum sudah dikesampingkan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Bagaimana hukum tidak dikesampingkan? Coba bapak-bapak polisi, semua ini mendapat SK dari Kepolisian Republik Indonesia. Masa jabatan para lurah itu juga sudah dapat SK. Masa jabatan 6 tahun yang berakhir bulan Januari nanti. Terus dirimu saiki wis merencanakan akan membuat SK perpanjangan. Dirimu itu belum jadi bupati, dirimu itu adalah pemain tambahan. Bagaimana pemain tambahan bisa membuat suatu keputusan? Maka jelas di undang-undang desa bahwa yang disambut pemerintah daerah itu adalah dipimpin seorang bupati, bukan PJ. Bupati PJ akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah sebelumnya atau bupati sebelumnya. Ini sudah merancana ngenyangnya perutnya kancan-kancan. Ya biar diusahakan. Harusnya ketika memang kepala desa ini mau mematuhi hukum, ketika semua kita mau mematuhi hukum, kepala desa uji materi. Kepala desa mengajukan ke PT TUN terkait perubahan SK. Jangan kok perpanjangan kok koyok SIM STNK perpanjangan. Ini menyangkut kepentingan bangsa. Apa mana keadaan Nganjuk sing wis koyok ini. Jadi harus diuji dulu secara hukum. Ini negara-negara hukum. DPR memang bisa membuat undang-undang dan fungsinya sebagai legislator. Tetapi dalam pelaksanaannya adalah dilaksanakan oleh eksekutif, pemerintah pusat sampai di pemerintah desa. Dan itu terikat dengan keputusan-keputusan. Dan keputusan-keputusan ini tidak boleh dirubah oleh dia sendiri atau orang lain. Yang merubah siapa? Adalah hukum. Oleh karena itu harus dirubah secara hukum. Uji apakah perlu diperpanjang atau tidak dengan mengacu kepada Undang-Undang Desa tahun 2024. Yang kedua, bahwa PJ kepala dinas yang kaya kayak di Bapang itu ganti aja. Itu kalau perlu menjaga Masjid Agung, boleh. Tapi nek jadi kepala dinas kadaluwarsa
Negarane awak dhewe iki jero wis maju, internetisasi. Kok jek dipimpin wong kluthak kluthuk kaya sepur kluthuk. Dan diganti dan liya-liyane sing jek ngono kuwi diganti. Karena seorang pemimpin mempunyai wawasan, harus mengikuti profesional dan profesional. Sudah kami bantu dari Dinas Ketahanan Pangan berjalan dan dari ditugasi oleh pimpinan untuk menerima dan memfasilitasi aspirasi yang akan panjenengan sampaikan pada kami, dan nanti hasilnya akan kita rangkum dan kita lakukan kemungkinan untuk memberikan solusi atau mengkomunikasikan dalam bentuk tindak lanjut atau bagaimana nanti jalan pimpinan yang akan diberikan kepada kami, sehingga kami nanti bisa menyampaikan kepada Majelis Sedoyo untuk hasil tindak lanjut dan pada pertemuan ini. Itu penerimaan dari kami, mungkin monggo dari pihak penyalur aspirasi disampaikan apa saja yang akan disalurkan aspirasinya, sehingga kami dapat merangkum untuk kita sampaikan kepada pemerintah. Monggo waktu dan tempat kami bersilakan. Terima kasih atas kita yang saya hormati sebagai dari Malaysia, dari saya hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang saya hormati Bapak-bapak petugas keamanan baik dari kepolisian, dari Satpol PP, mungkin dari TNI, yang saya hormati juga rekan-rekan media massa, saudara-saudara sekalian yang saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kami tidak perlu menyampaikan lagi materi aksi hari ini. Yang jelas saya ingin kepastian aja, apakah pemerintah daerah terkait tuntutan kami pertama sekali tentang pendataan, karena ini lagi-lagi penting tentang pendataan ini Pak, karena sampai hari ini tidak selesai. Kami Pak, mungkin atas tekanan atau perintah dari sini di Kasum itu mengadakan rapat, tapi tetap bingung Pak menghadapi suara-suara yang berkembang di masyarakat, terutama para orang-orang yang berat. Satu, memang sudah mulai ada mencarikan pengganti penyaluran beras yang numpuk, masih ada, berasnya orang mati itu masih ada Pak. Itu sudah mulai disalurkan. Tetapi ketika disalurkan, yang menerima itu pun bertanya bahwa program ini adalah program Januari sampai Juni. Dan ini orang kan hanya menerima Mei dengan Juni. Adanya Pak, tinggal yang tersisa. Dan terus yang 1, 2, 4 ini dikemanakan? Pertanyaannya, dikemanakan? Malah dia akram apa yang ditunjuk Pak Yatin, ya terus ngomong kapal dia ditunjuk jangan tane, tapi ngomong seolah-olah data dari pusat koyok tenang. Faktanya kan gak tenang Pak, gak tenang nih loh, sing Januari sampai April loh. Iya ini ya gak tenang toh Pak. Harusnya yang dapat pengganti ini ya diberikan 6 bulan loh Pak. Dia ini bukan main bal-balan atau poli Pak, bukan pemain cadangan, tetapi dia yang orang tidak mampu, yang punya gerak berdasarkan kebutuhan katanya bisa dialihkan terhadap orang yang memang sudah terdaftar di sebagai DTKS itu. Nah, terus juga di DTKS itu Pak, di DTKS itu buahnya Pak, itu akhirnya berebut. Loh aku yang DTKS kok gak oleh. Yang satunya DTKS dapat kan gitu Pak ya, di Bandaran Kertosono. Kenapa yang satunya dapat, yang satunya tidak dapat? Ini tetap akan persoalan terus-menerus Pak. Ya seharusnya didata ulang itu sudah. Mosok sing data wongnya akeh nek guru iki buaya yang sampe kaya pokok turu mangan tok. Ayo didata.
Wong tidak bener data ya ora gelem lho cara endi. Apa wis sepakat nek ditumpak kancane dhewe. Ayo data apa sih sulitnya? Kita forum menyiapkan relawan. Kalau diminta akan membantu data, bahkan Cak Nganjuk gratis. Forum menyiapkan relawan untuk siap membantu data, karena tidak ngepung saja setelah saya tanya desa-desa lain. Tetapi Pak, ada desa-desa ini yang cukup bantuan sosial, karena di samping bantuan baik dari BPNT, baik dari PKH, baik dari bantuan lain-lain, kan ada bantuan BNT dana desa. Ada desa yang cukup, desa apa? Desa yang jujur, bahwa memang ada penduduknya yang tidak mampu, Pak. Tapi desa yang tidak jujur kan apa, Pak? Dikorupsi dana desane, terus wong sing randuwe ditutupi, seolah-olah di desa ini sudah mampu semua masyarakat, jadi terrealisasi lagi dana desa. Ini kenyataan Pak, fakta dan datanya ada. Jadi sekali lagi pendataan ulang harus dilakukan, dan jangan lama ini mentek ya waktu izin. Terus saya juga dapat informasi, ini hanya informasi, akan bantuan ini diteruskan. Saya memang yakin Pak, permainannya politisi itu gitu. Saya kalau soal politisi, saya ini ya walaupun bukan ikut terlibat di Jakarta sana, saya sering di sana. Jadi politisi ini pencitraan toh. Korbannya sama wong rajin, karena betul nih, kok beras dibantu nek supaya menang nek, kan? Itu sudah cara. Nah, saya terlepas dari itu, berarti nek politisi kok pengen jadi nek mesti beras kok dibantu nek. Lah nek dibantu nek, urung didata. Lupa, data apa? Keadaan itu loh tidak berubah. Itu yang saya maksud, sebenarnya kan simple. Harusnya bisa dijawab dengan simple. Penak kok ini, siapa yang jawab seharusnya? Kalau punya etikat toh. Kalau tidak ada rencana bagi-bagi toh. Kalau punya etikat baik, tahun ini untuk kepentingan kita ke depan, jangka panjang kita ke depan, untuk Nganjuk kita. Karena Nganjuk akan menjadi jaya ketika masyarakat lemah. Masyarakat lemah jadi jaya Pak. Malah diserang investasi kok rubuh ini, kalau Nganjuk. Coba deh, segi perusahaan, sing usaha, sing oleh proyek yang judulnya Nganjuk, karena Nganjuk lemah diserang pembunuh. Nah, oleh karena itu saya sampai hidup saya Pak, pengalaman saya di luar daerah Nganjuk, termasuk di luar Jawa, ya di luar negara Wadiwi, saya pulang kembali ke Nganjuk karena melihat keadaan rong periode dipimpin koruptor Wadiwi. Itu begitu sikat habis. Wis aja enek kanca-kancane koruptor biyen wis aja enek calon esuk kalah nek mergo berbahaya. Mesti kok iso retek-retek ya. Dan sekali lagi pendataan ulang. Dan ketika jawabannya di luar itu ya nanti akan dibuat notulen Pak. Notulen ini hal yang biasa toh Pak. Pertemuan sampai rapat di mana ya? Saya tidak percaya kalau sampai rapat instansi dinas apa tidak ada notulen. Saya tidak percaya. Ini rapat juga. Kita buat notulen. Dan nanti dari hasil notulen ini saya akan langkah. Apakah saya mau melangkah ke Jawa Timur, apa saya mau melangkah ke pusat. Nanti kami di forum akan merumuskan, merencanakan itu semua. Tapi harus ada jawaban yang secara tertulis dari pemerintah itu dulu. Ada jawaban resan-resan kayak yang warung kopi atau bandar baju. Kita harus ada jawaban secara tertulis. Nanti supaya akan saya langkahkan ke yang tingkat lebih jauh supaya apa demi Nganjuk dan demi masyarakatnya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Terima kasih. Begini, kami memang yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk itu kapasitas kami, sesuai kapasitas kami. Mari kita program bantuan kan dari pusat, kita semua tahu. Jadi kapasitas kami adalah selalu hanya monitoring dan evaluasi. Sehingga proses dan mekanisme penyalurannya pun seperti yang disampaikan oleh rekan kami yang ada di sini sudah ini by grace dari Kementerian
Menko PMK, pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah, sehingga kami pun menerima data yang ini baik tersebut sudah sebetulnya sudah seperti itu. Dan kalau memang ada pengalian dan sebagainya, mekanisme seperti yang kami terima, biasanya kan pakai surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh kepala desa. Jadi sehingga kami yang ada di pemerintah daerah atau mungkin dari dengan pemerintah kecamatan pun tidak akan intervensi, tentang siapa dan sebagainya yang kami hanya seperti sebenarnya jabatannya sebagai monitor dan evaluasi jumlah yang disalurkan sudah sesuai kuota atau belum. Mungkin biasanya disambung oleh Mas Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dinas. Jadi sudah kami jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa sumber data tersebut adalah data dari Kemenko PMK. Sudah dijelaskan oleh Pak Kabak tadi bahwa data tersebut itu sudah dynamic address. Artinya kami di pemerintah daerah itu juga tidak bisa melakukan intervensi apapun dalam data tersebut. Terhadap tadi yang disampaikan masalah pendataan ulang itu sesuai dengan aturan yang ada, itu tidak memungkinkan dilaksanakan. Jadi dengan membutuhkan kepastian, kami pun juga membaca aturan tidak bisa dilakukan pendataan ulang. Cuman terhadap yang sudah meninggal, alamat masih berpindah tempat ya keluar desa itu sesuai dengan mekanisme yang ada bisa dilakukan pengalihan. Jadi yang meninggal tidak usah masalahkan terhadap datanya, tapi bisa dialihkan sesuai dengan mekanisme yang ada. Dan itu sudah disikapi dengan aturan yang jelas bahwa yang menandatangani adalah ya desa melalui surat nyata tanggung jawab mutlak. Mungkin sebagai gambaran aja, kita dulu pernah melakukan studi banding ke salah satu kabupaten di provinsi DIY itu, kalau nggak salah di Sleman atau di Bantul itu. Mereka juga bahkan menggelontorkan mengalokasikan anggaran dari APBD MK sebagai MK Bantul untuk melakukan pendataan ulang. Setelah verifikasi, verifikasi validasi dan lain sebagainya, mulai dari kelurahan melibatkan BPS juga disetorkan ke pusat, turunnya itu juga balik seperti data awal. Itu pernah harus dibanding beberapa tahun yang lalu. Sehingga kami pun ya seperti itu disampaikan Pak Air tadi, jadi terus turunnya peraturan dari kementerian tadi tidak bisa melakukan pendataan bahwa tidak ada yang mengeksekusi atau melakukan monitoringnya ya sesuai dengan yang dari PMK tersebut. Sehingga nah ini BETS-nya pun seperti itu, dan pergeseran dan pengalian keluarga yang sudah pindah atau meninggal disikapi dengan aturan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala desa. Ya, itu menjadi ada yang hukum. Saya akan bertanya ini. Tapi yang jelas memang kan ada data orang mati. Diakui atau tidak ini? Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk tahu enggak itu? Kalau ada orang yang meninggal, datanya itu masuk mendapat bantuan. Tidak, ini loh dari Tapang khususnya ini. Tahu enggak ada yang meninggal tapi dapat bantuan itu? Soal pengaliannya nanti kan berikutnya ya, karena katanya aturan ya. Ya. Saya sebenarnya menyedihkan Pak, kosakata bapak-bapak yang sudah saya yakin ya latar belakang pendidikannya cukup. Aturan itu tidak bisa mengalihkan Pak. Aturan itu memotor menang Pak, hanya bunyi. Dan aturan itu bisa berbuat, kita tidak perlu Pak. Enak dari bupati, orang perlu presiden, orang perlu apa.
ben aturan itu ya yang melaku. Pelaksanaan ini dilakukan oleh orang Pak menungso Pak, dibayari akeh, dikai fasilitas, dikai pangkat. Dan ini aturan ya tadi saya lihat bahwa ini ada disikapi oleh aturan. Ya bahaya Pak, ukuran apa-apa. Mulane untuk proses hukum itu pun diberi pengacara, diberi hakim, diberi jaksa. Dan itu bisa disikapi aturan Pak KUHP yang melakukan ini. Yang mentoknya KUHP Pak. Ini manusianya. Mesti kayak jabatan pangkat orang kok aturan bersandar aturan pena sampai bayaran. Terus hanya ngomong nih buku ini Pak. Jadi corondi. Satu itu. Terus kemudian kalau data orang mati itu ada. Pak, diperhatikan Pak. Jadi Bapak omong dia bagaimana dia tahu? Apa omong bagi-bagi Gini loh Pak yang saya maksud. Kenapa kok sampai dialihkan? Berarti ada kekeliruan, iya Pak? Ini kekeliruan Pak. Nyatanya dialihkan Bu Siti di Jombang malah takut ini. Dan kemarin rapat dusun Pak. Perwakilan dari forum ikut di sana di tempatnya Kasum. Jadi persoalan terus ini sama caranya aturan piye? Wong kepala dusun ada aturan. Sampean tahu kalau di desa Ngepung bagaimana, di desa Pisang bagaimana, di desa Babatan bagaimana tahu? PJ sejak dari PJ orang tahun yang gitu tahu? Nggak tahu toh Pak. Adanya kita teriak ini karena pelaksanaannya Pak. Kita bukan mempersoalkan aturannya, termasuk pelaksanaannya. Data itu di samping mungkin memperbaiki data yang salah, juga diantaranya beberapa orang yang terjadi yang jauh ini Pak Syadi. Dan saya di depan ada kepolisian semua ngomong, kalau yang saya sampaikan ini tidak benar Pak, silahkan ada hal lain Pak, ada aturan. Aturannya apa di KUHP? Saya membuat laporan palsu, membuat data palsu. Apalagi pemerintah yang kita persanakan Pak. Ini serius. Ya ayo didata semua. Data ngono sampai tinggal memerintahkan. Nanti ada monitoring. Monitoring itu bagaimana monitoring? Memvalidasi. Itu kan yang berwenang itu sebenarnya Pak ya di tingkat kabupaten itu verifikasi dan validasi data. Itu bantuan sosial secara umum di Jos itu Pak. Saya ini sering Pak di Jos itu terkait itu. Dia turun. Termasuk kemarin ini masalahnya Bapak Pak Tris yang turun Pak. Pak Tris. Coba ya Pak. Dinsos yang turun. Yang turun ke sana ke Ngepung Dinsos. Minta data-datanya saya kasih. Ini data. Tak kasih. Tetapi ini kan yang berjalan di Ngepung kan masih tetap. Cuman gini. Karena di demo terus dia melakukan perbaikan. Yang nggak di demo tidak. Termasuk kejadian di Beringin. Di Tandan itu Pak, itu kan ada biaya pembagiannya Pak, ada ini datanya. Perlu tak sampaikan yang seperti di Jombang. Ini ada pelaksananya PT Yasa, ya toh? Terus bersama kerjasama di pendamping ada uang keamanan, ada uang kebersihan, ada uang itu untuk membagikan undangan. Jadi negara Pak, kayak bantuan ini juga menggelontorkan biaya Pak, duit. Proyek ini dibiayai negara berdasar PTSL. Dalam 11.000 biayanya adalah 8,7 M kalau tak ribu. Nah ini negara harus ngetok nek beras, ngetok nek duit, tapi ra jelas nang lapangan ini terus piye. Nah, ini kenyataannya fakta ini. Biayanya itu ada salah satu kepala desa tanya, ini apa? Ini biayanya mana? Terus ada salah satu orang masih ini dari Sakuku. Nggak tahu itu dari PT Yasa atau dari penyambung. Maka jelas ada anggarannya di dalam 300 lebih penerima itu sekitar 800.000 lebih. Ada datanya di sana. Ini dari Jombang saya dapatkan. Sama. Memang ada pelaksananya namanya. Ada pelaksananya. Saya setuju ada pelaksanaan. Tapi yang saya persoalkan bukan pelaksananya. Tapi ketika yang melaksanakan itu desa, ya kayaknya desa duit. Nek saya melaksanakan perusahaan swasta ya berikan sama dia. Oke ini loh siapa yang duit hak.
Tapi kan kenyataannya tidak. Ini karena apa lagi-lagi terkait data, terkait pelaksanaan. Terus jelas Pak, pokok neng di, terus ora bener, nek disikapi aturan. Ya ora nek persidangan Pak. Orang perlu hakim, orang perlu jaksa, orang perlu pengacara, karena cukup dengan aturan, cukup dengan KUHP. Ini cukup dengan perda, tak perlu lurah, tak perlu bayan, cukup dengan perda. Nggak perlu bupati, karena nggak perlu ada pergub ngomong kosong sebenarnya, karena nggak ada pelaksanaannya. Jadi sekali lagi, artinya gini, apapun alasannya, pemerintah daerah, maka buatkan ngumpulan nanti ini. Saya butuh ngumpulan aja Pak, karena saya ngomong pun tidak ada artinya. Pengetahuan sampai, pengertiannya sampai, pendapat sampai juga aturan. Saya tidak bisa Pak kalau aturan tidak debat, mereka buku ini tidak bisa didebat Pak. Upama didebat ya ngono kan. Upama 303 ya kuwi, 365 ya kuwi, debat akan nek. Enek wong mengko didebat apa fakta apa ora. Benar Pak. Jadi sekali lagi kalau salah aturan aku mau ngomong bisa aturannya jelas. Tapi karena keadaan fakta di lapangan itu sampai kemarin kita mau demo hari apa itu hari, kalau nggak salah hari Minggu itu ada rapat di Yusuf dan perwakilan forum ada saudara Yudi itu juga LPM Pak, kita itu ikut di sana. Bingung Pak karena mendapat tanggapan masyarakat tadi. Memang dialihkan kepada terutama Bu Siti, Bu Sutarning ini Pak Haji, terus dia itu adalah pensiunan kepala sekolah, suaminya kepala sekolah, itu dapat, tapi tidak diberikan mulai Januari sampai April. Saya tahu ini orangnya yang menerima, tapi memang orang tidak mampu. Tapi ketika ada isu ini takut, bisa bingung bersikap, akhirnya diberikan lagi kepada Bu Sutarning, Bu Haja Sutarning. Tapi diberikan juga hanya ini terakhir yang kemarin di sana tuh, kayak jadi salah ini. Ini contoh kesalahan ya Pak ya. Bu Sutarning dapat, tapi menurut orang desa, wong haji pensiunan, bujune kepala sekolah. Ini dulu keluarga ini saya tempat tinggal Pak. Saya ikut neneknya mereka. Di situ itu dapat Bu Sutarning. Ketika Ibu Sutarning ini sering ikut rapat di forum, makanya dia dikasih. Oke. Dikasih lagi, memang haknya, memang ada namanya data, boleh dicek. Sutarning Desa Kampung Erwina bisa dicek, itu dapat. Tapi menerimanya baru kemarin, Mei sama Juni. Jadi ini loh yang saya maksud ini loh Pak, kayak ini contoh. Tadi Bu Siti dapat, tapi juga Mei Juni ini peralihan, dan Bu Siti memang ada di DTKS. Tapi banyak juga yang ada dapat di DTKS dan orang tidak mampu juga ada dapat. Kewenangan itu kan harus disesuaikan loh Pak, yang benar. Nah makanya kalau dapat nanti, memang pertemuan ini bunyinya begini di sini. Ini saya buat dasar Pak, langkah-langkah saya berikutnya. Jadi saya ini tidak mau juga sia-sia Pak. Ini demi kepentingan negara dan bangsa Pak ini, secara besar. Jangan kita dianggap hanya teriak-teriak. Saya tidak suka. Pengen suka siapa? Saya tidak pengen jadi apa-apa. Tidak pengen juga dilihat oleh. Orang pengen oleh proyek, terus umpama apa saya kalau ngomong di sini aku benci karena siapa? Tidak ada Pak. Tapi saya benci uang saya ngomong ngawur, uang saya duit tanggung jawab, kon nyambut gawe, terus jawabannya kon musuh buku awak dhewe. Kuwi saya benci Pak. Ini namanya menghargai buta. Ya, jadi sekali lagi apapun hasilnya buat notulen ini. Buat notulen ya. Apakah mau disampaikan, apakah apa, tapi supaya ada bukti pernyataan itu, supaya nanti dalam langkah. Misalnya, kalau mau disampaikan PJ, mungkin nanti malam saya datang PJ, atau apa. Saya datang langsung, saya yakin Bapak kan tidak berani. Nanti saya akan temui. Kalau saya pasti berani, kok kita yang berkuasa, dia kerja sama kita, kok. PJ itu kerja sama kita. Ya kita harus berani, nemuin anak buah, nggak berani. Ya, jadi itu Pak, ya kira-kira. Baik, terima kasih. Jadi dapat kita simpulkan dan kita rangkum di sini bahwa aspirasi yang kita sampaikan antara lain tuntutan pendataan yang utama itu Pak ya, bilang wiranya tadi tuntutan pendataan, verifikasi validasi,
terus ada beberapa bulan penerimaan yang tersampaikan dari ya. Itulah terkait data juga Dari Januari sampai April tersampaikan ya, tersampaikan hanya bulan-bulan berjalan. Ya, betul. Jalan Betul sekali. Masalah menyikapi aturan dari pemerintah desa dan sebagainya bisa kita komunikasikan setelahnya berikutnya Ya, mungkin aturan dan untuk bertanggung jawab mutlak dengan pengalihan sehingga terus yang berikutnya adalah banyaknya orang-orang yang tidak mampu tapi tidak menerima. Ya, itulah yang penting lagi Pak. Jadi Itu yang Dan beras yang ada di sana itu Pak mubazir itu. Beras itu ada masih di sana. Juga gedung di sini. Ya dibetulkan itu kan tidak sederhana tuh Pak. Tidak. Ini ada tambahan dari Mbak Wi, perwakilan Rosamoni. Assalamualaikum Bapak-bapak yang berhormat. Saya dari Desa Banaran. Saya ikut anggota forum Pak Yadi karena Ternyata dari Dinas Ketahanan Pangan melarang untuk membuatkan novelan, bahkan luar biasa diintervensi di depan kita, di depan Pak Polisi di dalam tadi. Bapak itu sudah mau buat, dilarang, dipanggil keluar. Terus Bapak yang dari sekda itu orangnya jujur, dengan katanya dilarang oleh Pak Sekda. Bapak katanya tadi sudah oke, tapi ternyata setelah dipanggil keluar polisi Google Pacul, Bapak tidak mau buangkan novelan. Berarti Bapak intervensi. Kira-kira ini gimana kawan-kawan? Tidak, ini aja. Yang gergetnya kok. Lebih itu. Bukan lagi pertemuan di depan kita, bahkan kita gak dianggap ya. Malah merasa hebat dia. Tidak apa-apa, bisa ini hanya ini aja nanti biar apa pertemuan dapat disampaikan dengan uraian sebagai berikut bahwa kewenangan pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah melaksanakan monitoring bantuan pangan. Tapi Pak, ini monitoring. Jadi mengikuti stok, tidak ada kewenangan apapun, dan itulah yang kita sebut pemerintah percuma, ya, tidak di kewenangan apa-apa. Kewenangan ngurus ini kan jam-jaman, sebab di SBM-nya yang dikira itu kewenangan kewenangan itu yang cukup berubah. Itulah ya, hanya monitoring kewenangan pemerintah. Tapi setidaknya ini bisa buat bahan. Memang ini tidak bisa kalau diselesaikan di Kabupaten Nganjuk, tidak bisa diselesaikan di Kabupaten Nganjuk. Satu di tingkat desa, para pengurus forum harus secara aktif mendata anggotanya yang belum dapat bantuan itu. Ya. Terus beras itu yang ada di desa itu kan numpuk-numpuk. Kalau anggota kita nggak dikai itu langsung dicukupi ya. Dilakukan terkait dengan agenda pada hari ini. Ya, agenda kita hari ini adalah menindaklanjuti aksi kita 2 kali ya di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk. Terkait apa? Terkait bantuan beras yang dari Menteri PMK yang kemarin sempat dipolitisir ya, sampai masuk ke Mahkamah Konstitusi ya dilihat. Karena bantuan ini seolah politik. Saya tidak mempersoalkan soal politiknya, itu urusan orang politik. Tetapi yang saya persoalkan, ternyata dalam bantuan yang disampaikan pusat itu datanya ternyata banyak orang meninggal dunia. Dalam ngepung aja ada 108 orang meninggal yang dapat. Kita tinggal hitung kali 264 desa. Berapa? Kali 10 kilo. Berapa? Ya, jadi artinya tidak tepat sasaran dan memang sulit dicari solusi. Nah, ketika kita aksi pertama
tiba-tiba khusus ngepung, itu yang tadi judul itu datang ke ngepung sana. Setelah datang ke ngepung ada beberapa orang dapat, tetapi jadi masalah lagi karena dapatnya kan hanya bulan Mei dengan bulan Juni berjalan, sementara bantuan itu kan mulai bulan Januari, yang 4 karung, yang Januari, Februari, Maret, April kemana? Jadi persoalan. Ya, itu hasilnya mungkin Pak Ketua sendiri gimana? Artinya menanggapi itu semua terkait masalah aktivitas. Ya saya melihat gini, bahwa hasil hari ini ya tidak memuaskan bagi forum. Karena apa? Pertama ini saya melihatkan adalah usaha dari Bapang ya. Saya tidak mewakili pemerintah Kabupaten Nganjuk, tapi dari Bapang sendiri sengaja menghindar dan sengaja mencari-cari jalan keluar yang supaya tidak punya pernyataan apapun. Nah, tapi dengan segala upaya kami tadi ternyata dapat pernyataan ini. Walaupun ini sangat tidak memuaskan, tapi itu maksimal nggak menurut Bapak? Ya sangat tidak maksimal toh. Masa tugasnya hanya monitoring dulu itu. Ya harusnya kan pemerintah daerah ikut intervensi ke dalam. Intervensi apa? Supaya bantuan ini tepat sasaran. Itu bro. Terus dalam hal ini Pak Bupati kan gampangnya Bapak kepala ini. Ya, saya justru tidak tidak mempersoalkan dia tidak menemui ya. Juga saya tidak tahu apa alasannya. Tetapi saya bilang begini, ya hanya PJ loh dia. Hanya PJ kok sombong. Dulu pertemu pertama yang ngaku-ngaku orang Nganjuk. Yang harusnya kalau orang Nganjuk kan peduli dengan Nganjuk. Nah kok Nganjuk keadaannya sudah kayak begini, dia ada persoalan tidak mau ketemu. Mau kemana? Untuk langkah selanjutnya apa enggak aktif lagi? Iya, kita rencananya akan aktif menurut. Kebetulan Kofifa kan calon ini. Ya kita demo untuk umum calon. Jadi supaya apa? Dia mau jadi calon ini peduli enggak dengan masyarakat yang tidak mampu. Kan gitu. Harapan dari Pak Ketua sendiri terkait demo hari ini apa Pak? Ya saya sih jelas ya, harapannya ini kan hari ini sebenarnya sesuai tuntutan kita. Kepala Dinas Bapang itu dicopot karena saya melihat tadi yang mengatakan pelongo dan copot. Terus kedua, agar melakukan pendataan karena untuk ke depan. Nah pendataan mau monitoring, pendataan kan dia tinggal perintah. Badan statistik atau siapa perintah data ulang. Kan terkait kepentingan umum ya, kepentingan besar, kepentingan umum untuk ke depan. Bapak sangat kecewa dengan itu hari ini ya. Sangat kecewa, aku belum muat. Ya. Upomo lah tak dulu. Tapi kalau ya nggak etis lakukan itu. Dong dunia tadi, ya. Oke.